Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran matematika. Kita masih akan membahas tentang garis dan hubungan, tentang garis sejajar dan garis berpotongan ya. Silakan kalian buka halaman 124. Kita akan melihat dan memastikan apakah ini garis berpotongan atau bukan. Soal pada nomor 1, berilah tanda centang pada pasangan garis yang sejajar. Jadi kita akan mencoba membuktikan apakah pada gambar di bawah ini merupakan garis sejajarkah atau berpotongan. Kita bisa memanjangkan garisnya ya, untuk mengidentifikasi apakah garis itu sejajar atau tidak. Pada gambar pertama misalkan, yang ini kita gambarnya perpanjang ya, tapi tidak merubah garis, tidak merubah garis namun dipanjangkan saja ya. Misalkan kita tarik ke sini, dan yang di atas juga kita perpanjang garisnya ke ujung ya. Oke. Nah, ini masih belum terlalu kelihatan. Kita tarik garisnya sampai dia mengerucut ya, ujung terus ya. Kemudian ini juga ujungnya kita tarik, kita tarik ujungnya ini. Dan ininya kita tarik ya. Nah, ini garisnya jika kita teruskan ke atas ini akan saling berpotongan ya. Jadi ini tidak termasuk garis sejajar. Kita coba tes yang gambar selanjutnya. Kita teruskan garisnya, teruskan juga. Nah, gambar yang kedua ini walaupun kita teruskan garisnya, dia tidak akan bertemu. Gambar yang kedua, bila garisnya diperpanjang maka keduanya tidak akan bertemu. Jadi gambar kedua ini merupakan pasangan garis yang sejajar. Gambar yang ketiga pun sama ya. Bila kita teruskan garisnya, maka juga tidak akan bertemu satu sama lain. Jadi gambar nomor 3 ini adalah pasangan garis yang sejajar. Demikian juga nomor 4 ya. Jika diteruskan dia tidak akan membentuk garis yang berpotongan, sehingga ini termasuk pasangan garis yang sejajar. Gambar yang keempat ini termasuk kategori pasangan garis yang sejajar. Kemudian ada di gambar yang kelima. Gambar yang kelima ini sudah jelas dia ada berpotongan. Jika kita teruskan gambarnya, maka dia membentuk titik potong ya. Di sini dia titik potongnya. Oke, ya. Kemudian gambar berikutnya yaitu ini ya. Ini adalah soal nomor 2, jadi kita abaikan, anggap saja ini tidak ada ya. Kita mau kerja bagian nomor 1 dulu, yang di bagian terakhir ini gambar.
kita teruskan gambarnya ini ke sini, dan yang garis yang satu kita teruskan juga, maka dia akan membentuk titik potong. Jadi garis yang keenam ini bukan merupakan pasangan garis yang sejajar ya. Oke, kita hapus ya supaya tidak bingung untuk mengerjakan soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Gambarlah satu garis yang bersejajar dengan masing-masing garis berikut. Beri jarak 1 cm untuk setiap garis yang kamu buat. Oke. Tadi kan gambarnya cuma satu garis ya. Jadi kalau mau bikin garis yang sejajar 1 cm, kita beri 1 cm sini dan kita garis di sini ya. Nah, ini gambar yang sejajar, pasangan garis yang sejajar. Begitupun ini beri jarak 1 cm dan ini pun juga beri jarak 1 cm. Kalian bisa lanjutkan ya gambarnya di nomor 2 ini. Sekarang kita beralih di nomor 3. Di nomor 3 ini hitunglah banyaknya pasangan garis yang sejajar pada bangun datar berikut ini. Ini ada gambar persegi, kira-kira ada berapa pasangkah yang sejajar garisnya? Oke, mulai dari garis sejajar yang ini, mulai dari garis yang pertama, kita mau pastikan apakah dia sejajar atau tidak, kita panjangkan garisnya dengan yang di depannya, maka ini dikategorikan sejajar untuk pasangan yang ini dan ini ya. Untuk yang ini saja dengan yang ini, jadi ada satu pasang garis yang sejajar. Kemudian supaya tidak bingung, kita hapus lagi ya. Nah, yang ini yang di bawah ini kita panjangkan garisnya dengan yang di atas ini juga kita pasangkan, berarti ada 2 pasang garis yang sejajar. Tadi ada 1 ya yang sudah Bunda hapus dengan yang ini 2. Jadi ada 2 pasang garis yang sejajar untuk persegi. Oke, Bunda hapus ini supaya kita tidak bingung untuk membahas gambar selanjutnya. Oke, di sini ada segitiga siku-siku. Apakah dia berpotongan? Ya, kita panjangkan garisnya, dan yang di sini juga kita panjangkan garisnya. Nah, ini termasuk kategori berpotongan ya. Berpotongan. Begitupun ini yang di ujung. Jika kita teruskan, ya, tetap juga berpotongan. Yang ini kita coba juga. Nah, ini juga masih tetap berpotongan. Jadi untuk pasangan garis segitiga sama segitiga siku-siku ini 0 pasang ya. Jadi segitiga siku-siku ini memiliki 0 pasang garis sejajar. Dia tidak memiliki pasangan garis sejajar. Ke gambar selanjutnya ya. Kita tarik garisnya. Nah, ada 1 pasang yang sejajar. Oke, kita hapus lagi. Untuk selanjutnya tarik garisnya. Oke, ada 2 pasang garis yang sejajar. Oke ya. Jadi untuk gambar nomor 3 itu ada 2 pasang garis yang sejajar juga. Nah, ini ada gambar segi 6. Segi 6 ini kira-kira pasangan garis sejajarnya ada berapa? Kita tarik yang di sini ya, 1. Berarti ada 1 pasang ya. Hapus lagi supaya tidak bingung. Kemudian di sini ya. Nah, ada 2 pasang garis yang sejajar. Sudah 2 ya. Kita cari lagi. Tadi di mana? Di sini 1, di sini 2. Oke, 2. Sekarang yang ke sini. Yes. Ya, yang di sini ya. Jadi ada 3 pasang yang kita temukan. Di sini 1 pasang, di sini 2 pasang, dan di sini 3 pasang ya. 1, 2, dan 3. Ada 3 pasang ya. Di segi 6 ini pasangan garis yang sejajarnya ada 3 pasang. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan
gambar barusan. Sekarang kita ke halaman 125 ya. Halaman 125, garis-garis yang berpotongan. Dari gambar A, B, dan C itu sudah bisa kita lihat ya bahwa pasangan garis ini adalah berpotongan jika diteruskan ya. Tuh. Ini salah satu untuk membuktikan dia berpotongan atau tidak dengan meneruskan garisnya ya. Nah, ini. Ya, berpotongan semua ini. Ya. Jadi untuk gambar C tidak ada garis yang sejajar, semuanya berpotongan ya. Tidak ada potensi untuk bersejajar karena semuanya berpotongan. A, B, dan C itu berpotongan. Jadi ada berapa pasang garis yang berpotongan pada bangun datar tersebut? Apakah jumlahnya sama dengan banyaknya titik sudut? Ya, betul, jumlahnya sama dengan banyaknya titik sudut. Jadi untuk melihat dia berpotongan atau tidak, lihat titik potongnya ya. Jadi banyaknya pasang garis yang berpotongan itu sesuai dengan jumlah banyak titik sudutnya. Sesuai dengan jumlah banyaknya titik sudut. Untuk melihat pasangan garis itu dikatakan berpotongan atau tidak dengan melihat ujung kedua garisnya. Jika kedua ujung garisnya itu tidak sama besar, maka pasangan garis itu pasti akan berpotongan. Misalkan ujung yang sebelah sini dengan ujung yang sebelah sini itu jika tidak sama besar atau tidak sama jaraknya, maka dia akan berpotongan. Seperti ini, karena ujung yang ini dengan yang ini tidak sama besar, ukurannya atau ukurannya jarak yang dari sini dengan yang di sini tidak sama, maka dia akan membentuk titik potong. Jadi diperhatikan antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan nomor 3 dan 4 ya, halaman 126. Gambarlah masing-masing satu garis yang berpotongan dengan setiap garis berikut. Jadi silahkan kalian kreasikan soal nomor 3 ini. Kalian diinstruksikan untuk menggambar satu garis yang berpotongan dengan garis ini. Ya, bagaimana caranya garis yang ini dibuat berpotongan? Silakan kalian bikin garis lagi satu saja ya. Bikin garis supaya ini garis yang ada di sini dia menjadi berpotongan. Bagaimana cara kalian? Nah, ini juga garis lurus mau dipotong atau diberikan lagi satu garis sehingga membuat garis ini berpotongan. Begitupun gambar garis yang ini. Nomor 4 pun begitu ya soalnya. Perhatikan ketiga garis berikut, gambarlah satu garis yang memotong garis K, L, dan M. Jadi bikin satu garis yang sekalian bisa memotong K, L, dan M ya. Bagaimana cara kalian bikin satu garis sekaligus? Jadi itu satu garis untuk 3 garis ini. Sekarang kita akan melihat soal nomor 4. Perhatikan ketiga garis berikut. Di sini ada garis K, L, dan M. Gambarlah satu garis lagi yang memotong garis K, L, dan M. Jadi pada soal nomor 4 ini kalian diinstruksikan atau diperintahkan untuk membuat satu garis yang sekaligus bisa memotong garis K, L, dan M. Silahkan kalian imajinasikan kira-kira garis seperti apa sih yang bisa membuat K, L, dan M ini menjadi berpotongan. Jadi satu garis saja yang kalian buat. Baik, semoga kalian paham ya, karena ini sangat mudah. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.